wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Manusia dan sejarah. Yang A, manusia dan kesadaran sejarah. Ada hakikat sejarah, kedudukan manusia dalam sejarah, konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Sedangkan yang B, kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Ada kehidupan manusia dalam dimensi waktu, perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang C, cara berpikir dengan perspektif sejarah. Ada konsep kronologis, konsep diakronik, konsep sinkronik, konsep kausalitas, dan konsep periodisasi. Selanjutnya yaitu ada hakikat sejarah. Sebenarnya hakikat sejarah itu apa sih? Sejarah sebagai peristiwa menurut Sartono Kartodirjo menyatakan setiap peristiwa selalu memiliki pengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sejarah sebagai kisah merupakan hasil rekonstruksi atau upaya menghadirkan kembali peristiwa masa lalu melalui berbagai media. Kesimpulan apa yang Anda peroleh dari penjelasan tersebut tentang hakikat sejarah? Lanjut ke kedudukan manusia dalam sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Sedangkan subjek sejarah yaitu manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Selanjutnya ada konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dimensi ruang dan waktu dapat menunjukkan peristiwa sejarah sebagai peristiwa yang khas dan unik. Kajian sejarah akan selalu terbatas pada tempat dan waktu tertentu. Konsep ruang ada tempat terjadinya suatu peristiwa dan ada cakupan pembahasan. Kajian sejarah berdasarkan ruang ada sejarah kota, sejarah perdesaan, dan juga sejarah lokal. Selanjutnya yaitu ada konsep waktu dalam sejarah, menandai sebuah peristiwa bersifat unik. Ada menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa, menjadi pembeda antara sejarah dan mitos, menandai kondisi suatu zaman. Selanjutnya ada kehidupan manusia dalam dimensi waktu. Konsep waktu menjadi kunci dalam pemahaman dinamika kehidupan manusia. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah dibagi menjadi 4 unsur, yaitu ada konsep waktu perubahan, perkembangan, pengulangan, dan juga ada kesinambungan. Nah, carilah penjelasan selengkap-lengkapnya terkait keempat unsur tersebut. Selanjutnya ada perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kehidupan manusia senantiasa diwarnai dengan perubahan dan keberlanjutan. Perhatikan contoh berikut. Ada ledakan bom atom di Jepang, bom atom Nagasaki Hiroshima 1945. Ada perubahan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa, menandai kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Sedangkan keberlanjutannya mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Munculnya gerakan kemerdekaan di berbagai wilayah termasuk Indonesia. Sedangkan ada konsep kronologis. Perhatikan bagian berikut, yaitu ada pembentukan BPUPKI, ada kunjungan tokoh-tokoh bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam, ada peristiwa Rengas Dengklok, dan juga ada Indonesia Merdeka. Kronologi dalam sejarah berarti urutan waktu dari sejumlah peristiwa atau kejadian. Oleh karena itu, peristiwa sejarah harus disusun berdasarkan
urutan waktu kejadiannya. Ada konsep diakronik, yaitu konsep suatu peristiwa berkembang berdasarkan waktu. Suatu peristiwa tidak hadir sebagai peristiwa tunggal dan pasti memiliki hubungan dengan peristiwa sebelumnya. Konsep diakronik memandang peristiwa sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Diakronik mengutamakan memanjangnya dimensi waktu dengan sedikit keluasan ruang. Selanjutnya ada konsep sinkronik. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi sinkronik jika bersentuhan dengan ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, ekonomi, dan politik. Saat sejarah ditulis dengan pendekatan ilmu sosial, sejarah tidak hanya memanjang dalam waktu tetapi juga meluas dalam ruang. Konsep sinkronik menyebabkan karya sejarah semakin kaya. Konsep kausalitas, sebab akibat. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Sejarawan Soehartono dalam buku Teori dan Metodologi Sejarah menyatakan bahwa peristiwa sejarah terdapat sebab umum general cause atau sebab khusus direct cause. Sebab khusus ini disebut sebagai pemicu atau trigger. Konsep kausalitas menurut Soehartono, ada multikausal atau kemajemukan sebab, yaitu menunjukkan sebab tidak hanya tunggal tetapi terdiri atas banyak sebab. Sedangkan seleksi kausal menyeleksi banyak sebab menurut hierarki tertinggi berupa sebab utama atau ultimate cause atau prima causa dari sekian banyak sebab. Selanjutnya ada konsep periodisasi. Periodisasi merupakan pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Contoh periodisasi dapat Anda amati dalam tabel berikut. Periodisasi sejarah Indonesia menurut M.C. Rickleff. Pada tahun 1200 lahirnya zaman modern, 1630 sampai 1800 perjuangan merebut hegemoni, 1800 sampai 1910 pembentukan negara jajahan, 1900 sampai 1942 munculnya konsepsi Indonesia, 1942 sampai 1950 ada runtuhnya negara jajahan, 1950 sampai 2008 Indonesia merdeka.